الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berkat rahmat dan karunia-Nya sudah 78 tahun negeri tercinta ini, Indonesia merdeka. Juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul, masih dalam kondisi sehat walafiat, bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan ubudiyah kita, melaksanakan solat pada hari Jumat, pada hari ini, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu, Iza nudiya lis-solah min yaumil jumu'ah, fas'au ila zikrillah wa dharul bait. Apabila diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk melaksanakannya. Tinggalkanlah seluruh kegiatan, termasuk kegiatan yang rasa-rasanya akan mendatangkan keuntungan, yaitu jual beli. Karena pelaksanaan solat Jumat lebih baik bagi kita di dalam firman Allah itu dibanding dengan perbuatan-perbuatan yang lain pada hari ketika dipanggil untuk diseru untuk melaksanakan pelaksanaan solat Jumat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang telah memberikan teladan bagi kita semua bagaimana layaknya seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diberikan contoh oleh beliau, diberikan teladan yang balik oleh beliau, bagaimana kita seharusnya mencintai tanah air yang di situ kita hidup, di situ kita tumbuh, di situ kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa sabdanya mempraktekkan kepada kita cara bagaimana semestinya seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, beragama Islam, bagaimana ia semestinya mencintai tanah airnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mencontohkan cintanya beliau kepada tanah haram Makkah dan Madinah. Beliau mencintai sepenuh hati sehingga hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negeri adalah bahagian daripada iman.
Jemaah yang dirahmati Allah, khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan ketakwaan tersebut selamat hidup dunia dan akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2023. Tepat sudah 78 tahun negeri ini merdeka. Banyak pertanyaan yang muncul, banyak suara-suara yang muncul, baik melalui media sosial dan diskusi-diskusi di tempat-tempat diskusi ilmiah. Salah satu di antara pertanyaan yang muncul, 78 tahun sudah kita merdeka. Apakah kita sudah betul-betul merdeka di dalam segala hal? Jemaah yang dirahmati Allah, jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan sudah merdeka sepenuhnya. Tapi ada juga yang menjawab, pada sisi-sisi yang lain, kita tidak merdeka sepenuhnya. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang sampai hari ini sudah 78 tahun. Usia yang tidak sedikit. Tetapi di dalam masa usia 78 tahun tersebut, bisa diarahkan untuk kemajuan sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini. Tetapi juga nampak oleh kita, bisa dikendalikan agar sebuah negeri kembali kepada kondisi terjajah, tidak merdeka. Maka di awal khutbah ini, dari buku Di Bawah Bendera Revolusi, jilid 2, Soekarno di awal kemerdekaan Indonesia telah menyampaikan pidato yang kami coba petik di awal khutbah ini sebagai awal untuk menatap masa depan ke depan, bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan di alam reformasi yang sudah mungkin sebahagian orang menilai melenceng dari apa tujuan yang sebenarnya. Dalam pidatonya Di Bawah Bendera Revolusi, ia telah menyampaikan, Bung Karno telah berpidato, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang, kata beliau di dalam pidatonya, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dipetik dari buku Di Bawah Bendera Revolusi Soekarno. Jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa poin dalam kesempatan khutbah yang ringkas ini yang akan kita coba kita lihat. Dari pidato yang berapi-api disampaikan oleh Bung Karno pada saat Indonesia merdeka itu. Poin pertama, jemaah yang dirahmati Allah, mengingatkan kita tentang pentingnya tekad dan semangat untuk berdiri teguh dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul pada masa-masa ke depan, baik setelah Indonesia diproklamirkan waktu itu. Maka kita disampaikan di dalam pidato tersebut harus berdiri teguh di dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul pada masa-masa yang akan datang.
Salah satu di antara tantangan itu adalah terjadinya pecah belah di antara persatuan umat, persatuan bangsa. Bukankah kita disuruh untuk bersatu? Umat yang bersatu teguh pasti akan bisa berdiri kokoh di atas kaki mereka menghadapi segala tantangan. Seolah-olah menggambarkan kepada kita pada poin pertama ini, kita tidak boleh berpecah. Demikian juga halnya Rasulullah SAW menggambarkan betapa pentingnya berjamaah. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan, apabila ada di antara kita 3 orang, maka kita harus menunjuk satu di antara yang 3 itu menjadi pemimpin kita untuk diikuti. Maka pemimpin yang akan diikuti tersebut harus pandai mengarahkan apa yang ia pimpin, agar orang-orang yang ia pimpin tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hadis lain, begitu pentingnya kita bersatu dan berjemaah, Rasulullah SAW pun mengingatkan di dalam hadis bahwa solat berjemaah dengan pengertian bersatu lebih mulia derajatnya 27 derajat dibanding dengan solat sendirian. Semboyan yang sering kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka usaha-usaha orang untuk memecah belah persatuan, masukkan ide-ide yang tidak baik agar kita saling berpecah, suara tidak satu. Bukankah itu menjadikan kita juga sebagai bangsa yang terjajah? Kedua, jemaah yang dirahmati Allah, kemerdekaan adalah hasil perjuangan panjang dan tidak datang dengan mudah. Bahkan seorang tokoh bangsa kita mengatakan bahwa Indonesia merdeka adalah berkat perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Di saat tidak banyak negeri-negeri di sekitar kita, negara-negara di sekitar kita yang kemerdekaannya itu diberikan sebagai hadiah. Tetapi seolah-olah hari ini kemerdekaan yang diraih dengan susah payah, tetesan darah pada syuhada, seolah-olah akan dihilangkan oleh mereka-mereka yang menginginkan perpecahan di tengah-tengah kita. Jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita tidak mengisi kemerdekaan dengan baik, sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa, maka berarti kita tidak ingin berubah nasib ke arah yang lebih baik. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali nasib mereka akan diubah oleh mereka sendiri. Inilah sebagai makna bahwa kemerdekaan yang diraih bukan pemberian dari orang lain, bukan sebagai hadiah seperti negeri-negeri di sekitar kita, tetapi perjuangan para syuhada dan pendahulu-pendahulu kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kemerdekaan ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ia merupakan awal dari sesuatu tanggung jawab yang amat besar. Hari ini kita melihat euforia kemerdekaan wajar bagi suatu bangsa ketika mereka mengadakan kegiatan-kegiatan dan acara-acara untuk mengisi kemerdekaan. Tetapi terkadang kita lupa bahwa makna-makna mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat terkadang bertentangan dengan syariat dan agama kita. Pada suatu kali kita melihat betapa di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah lanjutan pertama, dan pada tingkatan-tingkatan yang lain, diadakan lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tetapi sedikit menyeleneh. Namun karena kita mengamini dan tidak protes, seolah-olah
telah dianggap dibenarkan. Suatu kali kami melihat di sekolah dilaksanakan pertandingan sepak bola antar siswa, bukan antar siswi. Tetapi siswanya diwajibkan memakai daster, padahal ia sendiri adalah seorang laki-laki. Ketika kita mulai memprotes, menyampaikan kalimat bahwa kita telah dilarang menyerupakan diri dengan perempuan seorang laki-laki. Laki-laki pun dilarang menyerupakan diri dengan seorang perempuan. Bukankah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak menyamakan diri dengan lain jenis? Tetapi terkadang karena sudah dianggap hal yang biasa, maka seolah-olah ketika kita menyampaikan, kita dipandang sebagai orang yang menghambat suatu keadaan dalam bergembira. Maka jemaah yang dirahmati Allah, satu pekan terakhir, kami, mungkin kita juga semuanya, telah dikirimi oleh teman-teman di dalam grup WhatsApp betapa memperingati hari kemerdekaan dengan kegiatan acara memanjat batang pinang telah menimbulkan korban yang sangat banyak. Mungkin juga pernah di tempat kita melihat. Maka sudah selayaknya kita bersama-sama mengisi kemerdekaan, bukan mencederai atau melukai anak-anak dan generasi kita. Termasuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik. Karena memang mengisi kemerdekaan, kita diperintahkan untuk itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ungkapan syukur atas nikmat kemerdekaan 78 tahun hendaknya menjadikan kita introspeksi diri. Sudah apakah yang saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bahagian dari iman. Maka seluruh kita memiliki peran di dalamnya. Seorang pemimpin memiliki peran sebagai pemimpin, bisa membawa negeri ini kepada arah yang lebih baik, dan bisa juga sebaliknya membawa negeri ini kepada arah yang lebih buruk. Tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi, kata orang, pesta demokrasi. Maka apabila kita mengisinya dengan tidak baik, disogok oleh orang untuk memberikan suara kepada seseorang tertentu, kita terima. Bukankah kita telah diingatkan oleh Rasulullah, orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama ke dalam neraka. Maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan baik, termasuk dalam rangka memilih orang-orang yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memilih sesuai dengan ketentuan syariat. Mudah-mudahan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan 78 tahun Indonesia merdeka dapat menjadikan kita, menjadikan negeri ini lebih baik pada masa-masa mendatang, sehingga kita tidak khawatir meninggalkan generasi di kemudian hari menjadi generasi yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi yujibud da'wat wa yaghfiruz dzunuba wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah jaa'a bil huda wal bayyinat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.